Target atau tujuan membantu kita menyadari potensi yang ada dalam diri. Tanpa target yang jelas, hidup kamu akan berjalan dengan benar-benar apa adanya. Dengan adanya target ini, kamu akan terdorong bekerja keras untuk mewujudkan impian kamu, memaksa kamu untuk belajar, meninggalkan zona nyaman, dan berkontribusi pada pertumbuhan diri. Untuk meningkatkan produktivitas, mulailah dengan menetapkan target. Tidak perlu muluk-muluk dan tidak perlu untuk menetapkan target yang wah. Cukup sederhana aja dan menetapkan target dengan mengukur kemampuan diri kamu untuk mencapainya. Ketika kamu menetapkan target yang tidak realistis dan kemudian gagal mencapainya, itu akan membuat kamu berkubang pada kontraproduktivitas atau simpelnya bertentangan dengan produktivitas itu sendiri. Dalam proses mencapai target, kamu harus menguraikan lebih dalam target yang harus kamu capai agar kamu lebih dekat dengan sebuah target. Jika kamu ingin menjadi lebih produktif daripada hari ini, maka kamu harus menjadikan target secara prioritas. Situs pelatihan Mindtools adalah sebuah situs pelatihan kerja sejak tahun 1996. Mindtools ini memberikan pelatihan pengembangan kepemimpinan. Bukan itu aja, mereka juga memberikan pelatihan pengembangan tim, pribadi, pemerintah, serta organisasi nirlaba di seluruh dunia. Dan Mindtools ini memberikan 5 aturan menuju sukses. Yang pertama adalah menetapkan target yang memotivasi. Artinya, kamu membuat target yang penting dan bernilai bagi diri kamu. Jika kamu tidak terlalu menaruh minat pada sebuah target, maka kemungkinan untuk mencapainya sangat tipis. Jadi, tetapkan target yang berhubungan dengan prioritas tinggi dalam hidup kamu. Tanpa jenis fokus ini, kamu bisa berakhir dengan terlalu banyak target, sehingga kamu akan memiliki waktu lebih sedikit untuk mencurahkan perhatian pada masing-masing target tersebut. Ingat juga nih ya, pencapaian target juga membutuhkan komitmen, sehingga kamu dapat merasakan dorongan dan memiliki sikap benar-benar akan mengerjakannya pada sebuah target yang ingin kamu capai. Yang kedua adalah menetapkan target dengan pintar. Menentukan target dengan pintar mengarahkan kamu pada kemampuan melacak lebih dalam tujuan yang kamu tetapkan sebelumnya. Ini adalah alat paling efektif untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai target dengan pintar, kamu dapat memenuhi beberapa kriteria ini. Yang pertama adalah spesifik. Target harus jelas. Target yang tidak terlalu jelas tidak akan membawa kamu maju, karena tidak memberikan arahan terhadap diri kamu dengan memadai untuk ke depan. Ingat, kamu perlu tujuan untuk menunjukkan jalan kesuksesanmu. Layaknya Google Maps nih ya, kamu harus menetapkan tujuan yang spesifik agar benar-benar tiba pada tempat yang ingin kamu tuju. Yang kedua adalah dapat diukur. Target yang terukur berarti sebaiknya kamu menetapkan dengan tepat hal yang akan kamu lihat, kamu dengar, dan kamu rasakan ketika mencapai sebuah tujuan. Dengan menetapkan tujuan yang terukur, kamu akan merasakan kenikmatan tersendiri ketika telah mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga adalah dapat dicapai. Ketika menetapkan tujuan atau target, kamu juga harus memastikan bahwa target atau tujuan tersebut dapat dicapai. Simpelnya nih ya, kamu harus menimbang usaha, waktu, dan hal lain yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah target. Jika kamu tidak mempunyai waktu, uang, atau bakat untuk mencapai target tersebut, maka kamu akan mudah merasa gagal. Itulah mengapa di awal video ini aku bilang tentang ketika kamu menetapkan target, tidak perlu muluk-muluk dan tidak perlu untuk menetapkan target yang wah. Cukup sederhana aja dan menetapkan target dengan mengukur kemampuan diri kamu untuk mencapainya. Dengan memiliki target yang dapat dicapai, kamu pastinya memasukkan satu kunci keberhasilan dalam perjalanan kamu. Yang keempat adalah relevan. Target harus relevan dengan arah yang kamu inginkan dalam hidup dan karir kamu. Dengan menjaga target tetap selaras, maka kamu membangun fokus yang dibutuhkan untuk terus bergerak maju dan melakukan hal yang diinginkan.
Yang kelima adalah berbatas waktu. Target ini harus memiliki tenggat waktu. Ini berarti kamu mengetahui waktu untuk merayakan kesuksesan kamu. Ketika kamu bekerja dengan batas waktu, rasa urgensi atau dorongan dalam diri kamu akan meningkat dan pencapaian akan datang jauh lebih cepat. Oke, jadi setelah menetapkan target dengan pintar, kita lanjut ke pembahasan nomor 3. Menetapkan tujuan dengan menuliskannya. Otak kita ini memiliki dua belahan, yakni otak kiri dan otak kanan. Ada satu bagian otak yang menjadi penghubung antara kedua belahan tersebut, yaitu korpus kolosum. Nah, ketika kamu memikirkan sebuah target, kamu menggunakan bagian otak kanan. Ketika memikirkan target dan menuliskannya, kamu tidak hanya memanfaatkan otak bagian kanan, tetapi juga menggunakan bagian otak kiri yang bekerja berbasis dengan logika. Dengan menyeimbangkan kerja kedua belahan otak tersebut, kamu mengirimkan kesadaran pada setiap sel tubuh bahwa kamu bersungguh-sungguh menginginkan hal yang menjadi target kamu. Dengan menuliskan target yang ingin dicapai, kamu telah menghidupkan sinyal produktivitas. Tindakan menulis target ini membuat hal yang kamu inginkan menjadi selangkah lebih nyata. Kamu akan terprogram untuk mengingat target tersebut dan tidak mempunyai alasan untuk melupakannya. Yang keempat adalah buat rencana tindakan. Kamu harus membuat rencana tindakan atau action plan yang jelas dan terukur. Perencanaan tindakan akan membantu kamu memusatkan gagasan untuk memutuskan langkah yang perlu diambil untuk mencapai sebuah target. Dengan menuliskan langkah-langkah, kemudian satu persatu mencoretnya ketika sudah tercapai, saat inilah kamu menyadari telah membuat kemajuan menuju target akhir. Yang kelima adalah tinjau perencanaan dan tindakan. Penetapan target adalah kegiatan yang berkelanjutan. Sebaiknya kamu membangun pengingat untuk memastikan kamu tetap pada jalur yang sesuai. Target tidak boleh berubah, tetapi rencana tindakan bisa kamu atur sedemikian rupa. Menyelaraskan pikiran dan tindakan dalam proses ini amat dibutuhkan. Nah, itulah 5 cara menetapkan aturan menuju sukses dalam diri kamu. Jangan lupa share jika dirasa bermanfaat dan semoga video ini berguna untuk diri kamu.